Pada hari ibu berangkat liburan, saya ditinggalkan berdua saja dengan bapak di rumah. Bapak ibu bilang begitu kepada saya, ucapku. Katanya bapak terlalu besar sehingga membuatnya kesusahan. Wajah bapak menegang. Jadi Laras menceritakan hal itu padamu. Apakah saya bisa membantu, tanyaku? Mata bapak membelalak dan beliau sempat terbata-bata. Sari, apa yang kamu... Bapak juga kesusahan kan, ibu selalu menghindar. Saat itulah saya menyadarinya. Alasan mengapa ibu merasa begitu kesulitan. Saya bisa merasakan langsung betapa dahsyatnya kekuatan maskulin bapak. Apakah benar ini tubuh pria berusia 70 tahun gairah dan energi yang tak kalah dari pria muda, memancar dari seluruh tubuhnya. Saya pun mengerti mengapa ibu merasa terbebani. Tapi saya hanyalah seorang asisten rumah tangga yang telah bekerja selama 10 tahun di kediaman keluarga Handoko. Saya tidak pernah bermimpi akan mengkhianati ibu yang sudah seperti keluarga sendiri. Saya juga tidak menyangka bahwa satu pilihan impulsif akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Sebelum cerita dimulai, dukungan Anda berupa subscribe dan like akan menjadi kekuatan besar bagi saya. Kalau begitu mari saya mulai ceritakan kisah sebenarnya. Nama saya Sari, umur 55 tahun. 10 tahun yang lalu setelah suami saya meninggal, dan saya hidup sebatang kara, saya mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman Pak Handoko. Sudah 10 tahun berlalu sejak saat itu. Saat pertama kali bertemu Pak Handoko, 10 tahun lalu, beliau berusia 60 tahun, namun karismanya sungguh luar biasa hingga sulit dipercaya. Sekarang di usia 70 tahun pun beliau masih sangat bugar dan gagah. Istrinya Bu Laras berusia 67 tahun, namun tetap sosok yang anggun dan cantik. Karena masa mudanya adalah seorang penyanyi seriosa, suaranya pun masih jernih dan merdu. Awalnya hubungan kami hanya sebatas majikan dan pekerja. Tetapi seiring berjalannya waktu, kami benar-benar menjadi seperti keluarga. Saat Bapak menjalani operasi, saya ikut menunggu semalaman bersama Ibu. Mereka juga merayakan ulang tahun saya dan memberikan hadiah saat Lebaran. Berkat Sari, rumah kita jadi benar-benar terasa seperti rumah, kata Bapak yang sering beliau ucapkan. Namun selama 10 tahun ini ada satu hal yang membuat saya penasaran. Mereka adalah pasangan yang saling mencintai, tapi entah mengapa ada sisi yang terasa canggung. Saat malam tiba, ibu sering masuk ke kamar, lebih dulu sementara bapak sering menghabiskan waktu sendirian di ruang tamu hingga larut malam. Dan pada musim semi tahun ini, tepat di tahun ke-10 saya bekerja. Saya sering melihat Bu Laras tampak lebih lelah dari biasanya. Bapak juga berada di ruang kerjanya lebih lama dari sebelumnya. Lalu pada suatu malam saat saya sedang mencuci piring, ibu datang ke dapur. Sari, bisa bicara sebentar. Suara ibu terdengar lebih berat dari biasanya. Sari, pembicaraan ini sama sekali tidak boleh diketahui Bapak. Ini hanya rahasia kita berdua. Di mata ibu tersirat kekhawatiran mendalam yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saat itu saya mengira ini hanya sesi curhat biasa. Namun saya sama sekali tidak tahu bahwa ucapan ibu selanjutnya akan menjungkir balikan keseharian saya yang tenang. Kami duduk berdampingan di sofa ruang tamu, dan ibu tampak sangat berbeda dari biasanya. Beliau yang selalu anggun dan tenang kini tangannya gemetar. Sari, kamu benar-benar tidak boleh bilang siapa-siapa, terutama kepada Bapak. Suara ibu bergetar. Saya mengangguk dan menunggu. Ada kepercayaan yang telah dibangun selama 10 tahun. Sebenarnya aku mengalami kesulitan yang sangat berat dalam kehidupan pernikahanku. Ibu mulai membuka suara perlahan. Awalnya saya sulit mengerti apa maksudnya. Bukan berarti Bapak orang jahat, justru karena beliau terlalu bugar itu yang jadi masalah. Wajah ibu memerah padam. Barulah saya bisa menebak arah pembicaraan ibu. Walaupun sudah umur 70 tahun, bagian Bapak di sana masih terlalu besar dan masih sama seperti dulu. Itu terlalu... Aku benar-benar tidak tahan lagi. Saya syok. Selama 10 tahun tinggal di rumah ini, itu adalah cerita yang tak pernah saya bayangkan. Ibu melanjutkan, sejak muda memang sudah begitu. Bapak itu berbeda dari pria lain dalam segala hal, baik dalam bisnis maupun hal itu. Mendengar pengakuan ibu saya diliputi perasaan campur aduk. Saya merasa kasihan, tapi di saat yang sama tanpa sadar rasa penasaran saya muncul. Benarkah di usia 70 tahun beliau masih sebugar itu? Jika ibu sampai merasa begitu kesulitan, seberapa hebatkah? Saya jadi membayangkan hal-hal yang sangat spesifik hingga mengejutkan diri sendiri.
Sari rasanya terlalu berat menanggung masalah ini sendirian. Ibu menggenggam tangan saya. Ini cerita yang sama sekali tidak bisa kukatakan pada orang lain kan? Sepertinya hanya Sari yang bisa mengerti. Sampai saat itu saya berpikir harus menghibur dan memberi saran kepada ibu. Tapi di sudut hati saya pikiran lain mulai tumbuh. Saya wanita berusia 55 tahun juga sudah lama hidup sendiri. Setelah suami meninggal muda, saya sudah menutup hati untuk urusan ranjang. Tapi setelah mendengar pengakuan ibu, perasaan yang tertidur itu seolah terbangun kembali. Bu, bagaimana kalau coba bicarakan dengan Bapak? Tanya saya hati-hati. Kalau pembicaraan itu mungkin dilakukan sudah kulakukan dari dulu. Bapak enggan membicarakan hal seperti itu. Ibu menghela napas panjang. Sudah lebih dari 40 tahun menikah, tapi kami tidak pernah benar-benar membicarakan hal ini dengan baik. Saat itu pikiran aneh melintas di benak saya. Apakah mungkin saya bisa membantu? Tentu saja saat itu saya belum memikirkan bantuan seperti apa secara konkret. Hanya keinginan samar untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini. Bu, adakah sesuatu yang bisa saya bantu? Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut saya membuat saya sendiri terkejut. Ibu menatap saya sebentar lalu menggeleng. Terima kasih atas niat baik Sari, tapi ini masalah yang harus kami selesaikan sebagai suami istri. Malam itu pembicaraan berakhir begitu saja. Tapi saya tidak bisa tidur. Pengakuan ibu terus berputar di kepala saya. Dan yang terpenting rasa penasaran baru terhadap Bapak mulai muncul. Beberapa hari setelah mendengar pengakuan ibu, saya merasa menjadi orang yang sama sekali berbeda. Saat bekerja seperti biasa pun pikiran saya sering melayang. Setiap melihat Bapak, ucapan ibu selalu terbayang. Bugar sampai usia 70 tahun seolah usia hanyalah angka. Saat membawakan kopi pagi untuk Bapak, saya mulai memandangnya dengan tatapan berbeda. Jelas beliau berbeda dari pria 70 tahun lainnya. Bahunya lebar, punggungnya tegak, dan langkah kakinya bertenaga. Terlebih lagi tatapan matanya yang penuh karisma tak kalah dari pria muda. Sari kopi hari ini rasanya enak sekali, ujar Bapak sambil tersenyum. Saat itu saya merasakan wajah saya memanas. Biasanya saya hanya akan menganggapnya sebagai basa-basi, tapi anehnya kali ini terdengar memiliki arti lain. Terima kasih, Pak. Suara saya bergetar lebih dari biasanya. Bapak menatap saya dengan heran. Sari, apa kamu sakit? Wajahmu merah. Ah, tidak. Cuma di dapur agak panas. Saya buru-buru menghindar ke dapur. Saat melihat cermin wajah saya, benar-benar merah padam. Apa yang sedang kulakukan? Saya marah pada diri sendiri. Seharusnya saya mendengarkan keluhan ibu, tapi malah membayangkan hal yang tidak-tidak. Namun beberapa hari berlalu perasaan itu tidak surut. Justru semakin kuat. Suatu sore ketika ibu pergi bertemu teman-temannya Bapak sedang bekerja di ruang kerja, dan saya membawakan teh. Pak, saya siapkan teh hangat. Terima kasih, Sari. Mau duduk sebentar minum bareng. Itu hal yang biasa terjadi, tapi hari itu entah kenapa jantung saya berdegup kencang. Ruang kerja adalah area pribadi Bapak, jadi rasanya lebih privat. Belakangan ini, Sari kelihatan agak beda. Ada masalah, tanya Bapak dengan wajah khawatir. Beliau tidak melewatkan perubahan kecil pada orang yang sudah dilihatnya selama 10 tahun. Bukan begitu. Saya tidak mungkin menyinggung pembicaraan dengan ibu. Sari, kita kan sudah seperti keluarga, cerita saja dengan santai. Suara hangat Bapak semakin menggoyahkan hati saya. Saat itu saya berpikiran bahaya. Kalau ibu merasa begitu berat, mungkinkah saya bisa membantu, tapi saya tidak bisa mengucapkannya. Sebagai gantinya saya mengatakan hal lain. Pak, sepertinya belakangan ini Bapak banyak stres mau saya pijat pundaknya. Kata-kata itu keluar dari mulut saya dan saya terkejut sendiri. Selama 10 tahun saya belum pernah menawarkan hal seperti itu. Bapak juga tampak heran. Pijat pundak, hening sejenak. Dalam keheningan itu saya khawatir suara jantung saya terdengar. Kalau begitu tolong ya. Belakangan ini pundak saya memang kaku sekali. Bapak mengangguk. Sejak saat itu tangan saya mulai gemetar. Saat meletakkan tangan di bahu lebar Bapak, rasanya seperti tersengat listrik. Otot bahu yang tebal dan keras terasa melalui telapak tangan saya. Benar-benar 70 tahun fisiknya kokoh tak kalah dari pria muda. Ah, enak sekali. Tangan Sari hangat ya. Pujian Bapak terdengar berbeda di telinga saya. Saya memijat pundaknya dengan lebih hati-hati. Namun hal aneh terjadi. Napas Bapak terdengar makin dalam dan saya merasakan tubuhnya sedikit menegang. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan terbuka. Pak, aku pulang cepat, itu suara ibu.
Saya buru-buru melepaskan tangan dan mundur. "Bu, sudah pulang ya?" Bapak juga tampak gugup. Sejak hari itu ada ketegangan aneh antara saya dan Bapak. Kalau mata kami bertemu, kami canggung dan membuang muka percakapan pun tak sealamiah dulu. Yang paling utama, saya merasa diri saya berubah. Niat awal ingin membantu masalah ibu kini berubah, menjadi perasaan pribadi yang mulai tumbuh. Hari penentuan itu adalah minggu di mana Bu Laras pergi liburan kapal pesiar cruise bersama teman-teman kuliahnya. Karena liburan selama 4 hari 3 malam untuk pertama kalinya, hanya ada saya dan Bapak di rumah. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pagi itu saya membuat pilihan yang berbeda dari biasanya. Saya lama berdiri di depan lemari dan memilih gaun terusan dress yang panjangnya di atas lutut. Jauh lebih pendek dari biasanya. Saya juga menata rambut baru dan memakai parfum lebih menyengat. Saya sendiri tak tahu persis kenapa, tapi saya punya firasat hari ini akan jadi hari spesial. "Sari hari ini kelihatan lebih cantik," komentar Bapak pagi itu. Wajah saya memerah. "Benarkah, Pak?" "Iya, ada yang beda. Ganti parfum baru." Tatapan Bapak terasa menyapu penampilan saya, terutama berhenti sejenak di bagian rok yang lebih pendek. Saat menyiapkan makan siang pun saya lebih sepenuh hati. Saya pilih menu-menu kesukaan Bapak. "Sari apa ada hari spesial makanannya enak sekali." "Tidak, Pak. Cuma karena ibu tidak ada, jadi saya hanya perlu fokus mengurus Bapak." Mendengar jawaban saya, Bapak tersenyum penuh arti. Sore harinya suasana makin aneh. Bapak sedang menonton TV di ruang tengah dan saya mondar-mandir di sekitarnya dengan alasan bersih-bersih. Saya sengaja membungkuk di depan Bapak untuk mengelap meja atau berjinjit saat mengelap tempat tinggi. "Sari sudah berhentilah bekerja istirahat sebentar." "Tidak apa-apa, Pak. Masih banyak kerjaan." "Laras tidak ada, kenapa sibuk sekali duduk sini temani nonton TV?" Bapak menunjuk sofa. Saya pura-pura ragu sebentar lalu duduk. Saya sengaja merapikan rok seolah-olah tidak sengaja membuatnya tersingkap lebih tinggi. Saya duduk jauh lebih dekat dengan Bapak dibanding biasanya. Di TV sedang tayang film lawas, tapi isinya sama sekali tidak masuk ke otak saya. Kehadiran Bapak terasa begitu kuat. Wangi parfum maskulin yang lembut bercampur dengan kehangatan tubuhnya terasa. Saya menyilangkan kaki sehingga rok semakin naik dan saya merasakan tatapan Bapak mengarah ke sana. Sari, Bapak tiba-tiba memanggil nama saya. "Terima kasih banyak untuk 10 tahun ini. Berkat Sari rumah ini jadi terasa seperti rumah sungguhan." "Saya yang berterima kasih, Pak. Sudah diperlakukan seperti keluarga." "Keluarga," Bapak mengulang kata itu. "Benar seperti keluarga. Kadang lebih nyaman dan lebih berharga daripada keluarga." Saat itu secara impulsif saya membuka suara. "Pak, apa belakangan ini Bapak merasa berat?" "Berat maksudnya?" "Soal masalah dengan ibu." Wajah Bapak seketika menegang. "Sari, bagaimana kamu?" Ibu cerita hanya kepada saya. Katanya Bapak terlalu besar dan itu membuatnya susah. Hening yang panjang. "Begitu ya, Laras bilang begitu rupanya." Bapak menghela napas dalam. "Sebenarnya saya juga banyak pikiran. Makin tua Laras sepertinya makin menghindar. Pasti berat ya bagi Bapak." Saya perlahan mendekat ke arah Bapak. "Sudah lebih 40 tahun hidup bersama, tapi sejak kapan rasanya beliau merasa terbebani?" "Bapak kan masih bugar. Pasti masih punya hasrat itu." Mendengar ucapan saya, Bapak menatap saya. "Pak, apakah saya bisa membantu?" Setelah kata-kata itu terucap, saya sendiri kaget. Apa yang baru saja kukatakan? Mata Bapak membelalak dan beliau sempat kehilangan kata-kata. "Sari, apa yang kamu..." "Bapak juga kesusahan kan, Ibu selalu menghindar." Mendengar ucapan saya, Bapak menghela napas panjang dan tampak berpikir. Lalu beliau memegang tangan saya dan diam cukup lama. "Apa benar tidak apa-apa?" Suara Bapak bergetar. "Tidak apa-apa. Tak ada yang tahu, cuma rahasia kita berdua." Saya semakin mendekat. Suara napas Bapak yang berat terdengar wangi parfum saya, dan aroma maskulin Bapak bercampur memenuhi udara. Bapak perlahan mengangkat tangannya ke wajah saya. "Bapak juga menginginkannya kan?" Saya juga begitu." Bapak perlahan menyentuh wajah saya. Kehangatan dari telapak tangannya yang kasar, namun kokoh tersalur ke pipi saya. "Benar tidak apa-apa?" "Iya, tidak apa-apa." Bapak menarik saya perlahan. Dalam jarak yang begitu dekat, saya bisa merasakan suhu tubuhnya. Tangan Bapak memeluk pinggang saya dan saya bersandar di dada bidangnya. Tubuh yang keras dan hangat terasa menembus pakaian.
Dan saat itulah saya menyadarinya. Alasan mengapa ibu merasa begitu kesulitan. Saya bisa merasakan langsung betapa dahsyatnya kekuatan maskulin Bapak. Benarkah ini pria 70 tahun gairah dan energi yang tak kalah dari pria muda memancar dari seluruh tubuhnya? Saya mengerti kenapa ibu merasa terbebani. Tapi bagi saya itu justru mendebarkan. Itu adalah momen di mana perasaan yang sudah lama mati hidup kembali. Di bawah sinar matahari sore yang hangat kami merasakan satu sama lain sepenuhnya. Entah berapa lama waktu berlalu. Kami saling memandang dan tersenyum pelan. Bapak merapikan rambut saya yang berantakan. Sari, kamu tidak menyesal? Tidak, Pak. Sekarang saya baru mengerti ucapan ibu. Mendengar itu, Bapak tersenyum pahit. Sepertinya bagi Laras ini terlalu berat. Tapi saya tidak apa-apa. Justru saya suka. Bapak menggenggam erat tangan saya. Rasa bersalah menyeruak, tapi di saat yang sama saya tidak menyesal. Sekarang bagaimana jadinya dengan perasaan campur aduk? Saya tertidur malam itu. Sejak malam itu saya menjadi orang yang benar-benar berbeda. Setiap melihat cermin wajah saya tampak berbeda. Saya tidak menyangka di usia 55 tahun bisa merasakan emosi seperti ini. Bapak pun demikian. Setiap berpapasan di pagi hari kami saling canggung, tapi merasakan ikatan spesial yang kuat. Sari, semalam baik-baik saja, tanya Bapak hati-hati. Ya, saya baik-baik saja. Sebenarnya kata baik-baik saja tidak cukup. Rasanya luar biasa. Rasanya seperti emosi sebagai wanita yang sudah lama mati kini hidup kembali. Tapi di saat bersamaan rasa bersalahnya juga besar. Pikiran bahwa saya mengkhianati ibu sangat menyiksa. Pak, sepertinya kita tidak boleh begini ya. Saya menumpahkan kegelisahan saya. Saya juga bukan tidak memikirkan itu, tapi... Bapak menghentikan ucapannya. Tapi ya, hubungan dengan Laras sudah lama tidak seperti itu. Sebenarnya sudah seperti orang asing dalam hal itu. Ucapan Bapak membuat perasaan saya campur aduk. Di satu sisi lega, di sisi lain merasa tanggung jawab makin besar. Sore itu ibu pulang dari liburan. Sari, selama aku pergi bagaimana? Tanya ibu dengan wajah ceria. Biasa saja seperti biasa, Bu. Saya khawatir ibu menyadari ada kebohongan dalam jawaban saya. Tapi ibu terlalu asyik dengan cerita liburannya sehingga tidak curiga. Malam itu rutinitas lama kembali berjalan. Tapi udara antara saya dan Bapak sudah berubah total. Hanya dengan bertatapan mata kenangan malam itu muncul kembali. Beberapa hari kemudian Bapak memanggil saya secara pribadi. Sari, bisa ke ruang kerja sebentar. Di ruang kerja Bapak bicara dengan wajah serius. Soal kejadian itu bagaimana menurutmu? Saya tidak tahu, Pak. Rasanya rumit sekali. Jujur saja saya tidak menyesal. Justru berterima kasih. Pengakuan Bapak makin mengguncang hati saya. Saya tidak menyangka akan memiliki hubungan seperti ini dengan Sari yang sudah seperti keluarga selama 10 tahun, tapi rasanya tidak buruk. Pak, tentu ada rasa bersalah pada Laras, tapi hubungan suami istri kami sudah lama berakhir. Kata-kata Bapak terasa seperti surat pengampunan dosa bagi saya. Lalu kita harus bagaimana? Mari kita lakukan dengan hati-hati. Aku tidak ingin menyakiti Laras. Begitulah hubungan terlarang kami dimulai. Di hari-hari, ibu pergi keluar kami secara alami menjadi dekat. Awalnya saya kira hanya ketertarikan fisik semata. Tapi seiring waktu perasaan yang lebih dalam tumbuh. Usia 70 tahun Bapak sama sekali tidak terasa. Justru beliau lebih menarik daripada pria muda. Ketenangan dan perhatian yang lahir dari pengalaman hidup benar-benar memikat saya. Sari, saya tidak menyangka di usia segini masih bisa merasakan perasaan seperti ini. Bapak sepertinya merasakan hal yang sama. Saya juga, Pak. Sejak suami meninggal, saya tidak pernah berpikir begini lagi. Kami menjadi makna baru bagi satu sama lain. Beberapa bulan berlalu hubungan saya dan Bapak makin dalam. Bukan sekadar hubungan fisik, tapi ikatan emosional yang nyata. Bapak bercerita soal bisnis dan kenangan masa mudanya. Sari, saya rasa saya sangat beruntung, ujar Bapak suatu sore sambil memegang tangan saya. Kenapa bilang begitu? Di usia ini bisa bertemu orang seperti Sari. Bisa merasakan cinta baru. Mendengar kata cinta, jantung saya berdegup kencang. Saya juga merasakan hal yang lebih dari sekadar simpati atau rasa penasaran. Saya juga berkat Bapak jadi menemukan sisi baru diri saya. Oh ya, sisi yang mana? Sisi sebagai seorang wanita. Saya sudah menyerah soal itu. Mendengar pengakuan saya, Bapak tersenyum hangat. Sari adalah wanita yang sangat cantik.
Apa pentingnya usia? Setiap mendengar kata-kata itu, saya merasa seperti bunga yang mekar. Rasa percaya diri sebagai wanita yang sudah lama hilang kini kembali. Namun semakin dalam hubungan kami, semakin besar rasa bersalah pada ibu. Terutama saat melihat ibu makin bergantung pada saya. Sari belakangan ini aku bahagia sekali, oh kata ibu suatu hari. Begitu ya Bu, syukurlah. Sejak cerita ke Sari, waktu itu hatiku jadi jauh lebih lega. Mendengar itu, perasaan saya campur aduk. Ibu merasa terhibur karena curhat pada saya. Padahal saya justru menjalin hubungan dengan bapak yang menjadi sumber masalahnya. Situasi ini membuat saya makin hati-hati. Di depan ibu, saya berusaha bersikap lebih wajar. Dan dengan bapak, saya menjaga hubungan lebih waspada. Tapi perasaan itu sulit disembunyikan. Di penghujung musim panas krisis melanda hubungan rahasia kami. Ibu mulai menyadari perubahan halus di antara kami. Sari belakangan ini kamu kelihatan beda. Benarkah, Bu? Wajahmu berseri-seri. Dan bapak juga kelihatan lebih ceria dari biasanya. Pengamatan ibu sangat tajam. Jangan-jangan kalian berdua merencanakan sesuatu yang bagus? Pesta kejutan mungkin? Ibu mengira kami menyiapkan sesuatu yang menyenangkan. Tapi melihat reaksi kami yang canggung, beliau mulai berpikir lain. Atau jangan-jangan ada urusan yang membuat kalian sering bicara. Kecurigaannya masih sebatas merasa ada yang aneh, tapi belum yakin. Sore itu saya sampaikan ucapan ibu kepada bapak. Ibu bilang begitu, wajah bapak jadi serius. Kita harus hati-hati, Laras itu orangnya peka. Kita harus bagaimana, Pak? Untuk sementara kita harus lebih waspada. Bersikaplah wajar seperti biasa. Hari-hari berlalu dan saya makin tegang. Suatu hari ibu melihat saya sedang mencuci baju dan berkata, Sari, apa bapak belakangan ini banyak olahraga? Olahraga, Bu? Iya, pakaian dalamnya sepertinya diganti lebih sering dari biasanya. Saat itu wajah saya memerah padam. Ah, mungkin karena cuaca panas, Bu. Begitu ya, mungkin karena sadar umur jadi rajin jaga kesehatan ya. Ibu berpikir sederhana, tapi saya berkeringat dingin. Sejak itu saya makin waspada. Ibu sesekali menatap kami dengan teliti, tapi sepertinya belum punya bukti kuat. Suasana rumah belakangan ini agak aneh. Gumam ibu, seperti bicara pada diri sendiri. Tapi beliau tidak tahu persis apa itu. Situasi itu berlangsung seminggu. Suatu hari bapak memanggil saya. Sari, sepertinya kita harus berhenti sampai di sini. Itu ucapan yang mendadak. Tiba-tiba kenapa, Pak? Laras sudah mulai curiga. Kalau diteruskan, suara bapak penuh kekhawatiran. Sari, saya juga berat. Tapi saya tidak mau menyakiti Laras. Di sudut hati saya juga memikirkan hal yang sama. Kecemasan tentang sampai kapan hubungan ini bisa bertahan. Jadi benar-benar berakhir ya, Pak? Sepertinya itu yang terbaik, demi kita berdua juga. Bapak memegang tangan saya. Terima kasih, Sari. Sudah membuat saya merasakan perasaan ini di usia senja. Saya yang berterima kasih, Pak. Begitulah hubungan singkat kami berakhir. Itu adalah keputusan yang kami ambil sendiri karena merasa terancam. Ada rasa sayang tapi juga lega. Kini saya tidak perlu lagi dihantui rasa bersalah. Sejak hari itu kami kembali ke hubungan majikan dan asisten rumah tangga seperti dulu. Tapi sesekali saat berpapasan masih ada sesuatu yang spesial mengalir. Sudah 3 bulan berlalu sejak kami mengakhiri hubungan. Awalnya sangat canggung. Saya tidak tahu harus bersikap bagaimana setiap bertemu Bapak. Tapi seiring waktu kami perlahan kembali ke hubungan semula. Ibu sepertinya tidak tahu persis apa yang terjadi di antara kami. Beliau hanya berpikir suasananya sempat aneh. Sari belakangan ini Bapak jadi pendiam lagi ya, kata ibu suatu hari. Benarkah saya tidak terlalu merasakannya? Dulu sempat suka senyum sendiri, sekarang tidak terlihat lagi. Hati saya sedikit sakit. Bapak sepertinya juga menyayangkan berakhirnya hubungan kami, tapi ini pilihan yang tepat. Keseharian kembali tenang, membawakan kopi pagi untuk Bapak pergi belanja dengan Ibu melakukan rutinitas yang sudah 10 tahun saya lakukan. Namun ada satu hal yang berubah, yaitu hati saya. Pengalaman merasakan kembali emosi sebagai wanita di usia 55 tahun telah mengubah saya. Saya mendapatkan kembali debaran dan gairah yang sudah lama terkubur. Kadang saya dan Bapak berpapasan secara tidak sengaja. Di lorong ruang tamu atau taman. Setiap kali itu terjadi kenangan masa itu melintas di tatapan kami. Sari, apa kabar akhir-akhir ini? Baik, Pak. Bapak bagaimana? Saya juga baik. Percakapan singkat tapi maknanya dalam.
Kami saling merindukan tapi tahu bahwa menjaga jarak adalah hal yang benar. Ibu juga memperlakukan saya dengan santai seperti biasa. Meski hubungan spesial dengan bapak berakhir, rasa sayang saya pada keluarga ini tidak berubah. Sekarang saya menjalani hari-hari yang benar-benar tenang. Tapi ada satu perbedaan dibanding dulu. Setiap melihat cermin wajah saya terlihat berbeda. Di usia 55 tahun saya terlihat lebih hidup dan percaya diri. Pengalaman singkat itu seolah memberi saya energi baru. Kadang saya mengenang masa itu, tapi di saat yang sama juga merasa malu. Bagaimanapun saya berhubungan dengan suami orang lain. Itu adalah tindakan impulsif di usia 55 tahun. Saat itu saya terseret oleh kesepian dan rasa penasaran. Sekarang saya sadar itu pilihan yang salah. Rasa bersalah pada ibu tidak bisa sepenuhnya hilang. Meski beliau tidak tahu fakta bahwa saya berkhianat adalah nyata. Karena itu sekarang saya berusaha bekerja lebih rajin. Saya merawat keluarga ini dengan lebih baik sebagai bentuk penebusan dosa. Saya berjanji tidak akan melewati batas itu lagi dengan Bapak. Bertambah tua bukan berarti boleh kehilangan akal sehat. Sekarang kami menjalani hidup di tempat masing-masing. Saya menjalani hari-hari dengan memegang teguh kewajiban sebagai asisten rumah tangga. Meski pernah berbuat salah, saya merasa sudah kembali ke jalan yang benar. Inilah kisah jujur tentang kesalahan yang pernah saya perbuat. Agar hal seperti ini tidak terulang lagi, hari ini pun saya Sari, asisten rumah tangga di kediaman Pak Handoko, menjalani peran saya dengan setia. Terima kasih sudah menyimak cerita panjang ini sampai akhir. Jika ada yang mendengarkan sampai di sini, tolong berikan dukungan dengan subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Saya sudah menyimak. Satu baris komentar Anda sangat berarti buat saya.